Hey kid, don't ever let them get inside your head. Emil Audero gagal masuk skuad timnas Italia di Euro 2024, PSSI beri peluang naturalisasi gabung timnas Indonesia. Penjaga gawang berbakat Emil Audero harus menelan kekecewaan setelah namanya tidak tercantum dalam skuad final timnas Italia untuk Euro 2024. Keputusan mengejutkan ini membuka peluang baru bagi Audero, dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang segera merespon dengan menawarkan naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Emil Audero, kiper kelahiran Mataram, Indonesia, pada 18 Januari 1997, telah menunjukkan bakat dan kemampuannya sejak usia muda. Ia pindah ke Italia bersama keluarganya dan memulai karir sepak bolanya di Akademi Juventus. Meskipun lahir di Indonesia, Audero tumbuh dan berkembang di Italia, yang membentuknya menjadi salah satu penjaga gawang yang menjanjikan di Eropa. Setelah menghabiskan waktu di Akademi Juventus, Audero mengukir namanya dalam dunia sepak bola profesional saat dipinjamkan ke beberapa klub Serie A, termasuk Venezia dan Sampdoria. Penampilannya yang konsisten dan gemilang membuatnya menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih timnas Italia, Roberto Mancini. Namun, persaingan ketat di posisi penjaga gawang membuatnya belum berhasil menembus skuad utama Gli Azzurri. Ketika skuad final Italia untuk Euro 2024 diumumkan, tidak ada nama Emil Audero dalam daftar tersebut. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat penampilannya yang impresif selama musim terakhir bersama Sampdoria. Namun, Mancini memilih untuk memprioritaskan penjaga gawang lain yang dinilai lebih berpengalaman di level internasional. Audero menerima keputusan ini dengan kepala tegak, meskipun kekecewaan tidak bisa disembunyikan. Saya menghormati keputusan pelatih dan tetap mendukung timnas Italia di Euro 2024. Saya akan terus bekerja keras dan berharap kesempatan lain akan datang di masa depan, ungkap Audero dalam sebuah wawancara. Ketidakberhasilan Audero masuk ke dalam skuad Italia membuka peluang baru di tanah kelahirannya, Indonesia. PSSI melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat skuad timnas Indonesia dengan membawa kembali Emil Audero melalui proses naturalisasi. PSSI telah lama mempertimbangkan potensi pemain berdarah Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pendekatan formal kepada Emil Audero. Kami sangat terbuka dan siap memberikan peluang bagi Emil Audero untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kami yakin pengalaman dan kemampuannya akan memberikan kontribusi besar bagi tim, ujar Thohir. Proses naturalisasi ini diharapkan bisa berjalan lancar, mengingat Audero memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia. Audero sendiri dalam beberapa kesempatan mengungkapkan rasa bangganya terhadap asal-usulnya dan tidak menutup kemungkinan untuk bermain bagi timnas Indonesia jika ada kesempatan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Emil Audero akan menjadi tambahan yang signifikan bagi timnas Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan prestasinya di kancah internasional. Namun, proses ini juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk persetujuan dari FIFA dan administrasi terkait. Selain itu, Audero perlu menyesuaikan diri dengan gaya permainan dan lingkungan baru di Indonesia. Namun, dengan dukungan dari PSSI dan para penggemar sepak bola tanah air, harapan besar disematkan pada potensi kontribusi Emil Audero bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Emil Audero, dengan perjalanan karirnya yang penuh lika-liku, kini berada di persimpangan jalan. Keputusan untuk tidak masuk skuad Italia di Euro 2024 membuka pintu baru yang penuh dengan harapan dan tantangan di Indonesia. Jika naturalisasi ini berhasil, Audero akan menjadi simbol kebanggaan dan inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia. Perjalanan baru ini mungkin saja menjadi awal dari era baru bagi timnas Indonesia, dengan Emil Audero sebagai salah satu bintang utamanya. Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana kisah ini akan berakhir, tetapi satu yang pasti, semangat dan dedikasi Audero akan selalu menjadi bagian dari cerita indah sepak bola Indonesia. Profil Jairo Riedewald, pemain Crystal Palace yang kabarnya ingin dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Gelandang serba bisa Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia.
Kabar ini disampaikan oleh mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang menyebut bahwa PSSI sudah lama memantau Rie Dewald. Pemain yang bisa beroperasi sebagai pemain bertahan atau pemain tengah ini memang diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, Hassani mengungkapkan bahwa PSSI sempat ragu akan asal-usul Jairo Rie Dewald. Sudah lama nama Jairo Rie Dewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hassani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Keraguan ini didasari oleh informasi yang menyebutkan bahwa Jairo memiliki garis keturunan dari Suriname. Namun, kabar baik datang ketika Hassani menerima informasi bahwa Rie Dewald sebenarnya memiliki darah Manado. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, ungkap Hassani, yang menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023. Menurut Hassani, orang yang mengontaknya tersebut mengatakan bahwa Jairo Rie Dewald sejatinya memiliki darah Manado, bukan Suriname seperti yang sebelumnya diperkirakan. Hal ini membuka peluang besar bagi Jairo untuk bisa dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas Indonesia sangat diuntungkan mendapatkan pemain grade A ini, kata Hassani. Semoga terjadi, tambahnya. Jairo Rie Dewald, yang kini berusia 27 tahun, memiliki karir yang cukup gemilang. Ia menimba ilmu di akademi salah satu klub terbesar di Belanda, Ajax Amsterdam. Berkat talentanya, Jairo berhasil menembus tim utama Ajax dan bermain dalam 93 pertandingan di semua kompetisi, dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist. Performa impresifnya di Ajax membuat Crystal Palace, klub Premier League Inggris, tertarik merekrutnya pada tahun 2017. Di Crystal Palace, Jairo terus menunjukkan konsistensi dan fleksibilitasnya di lapangan, baik sebagai gelandang bertahan maupun sebagai bek tengah. Kualitas ini yang membuat PSSI tertarik untuk memproses naturalisasinya. Jika proses naturalisasi Jairo Rie Dewald berjalan lancar, kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan pengalaman bermain di level tinggi bersama Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, Jairo dapat membawa stabilitas dan kekuatan tambahan di lini tengah atau pertahanan tim Garuda. Kemampuan Jairo yang bisa bermain di beberapa posisi juga menjadi keuntungan tersendiri bagi pelatih timnas Indonesia dalam meracik strategi dan formasi. Diharapkan, dengan bergabungnya Jairo, timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Harapan besar disematkan kepada Jairo Rie Dewald untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selain dari sisi teknis, kehadirannya juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda di Indonesia. Proses naturalisasi ini masih dalam tahap awal dan memerlukan verifikasi lebih lanjut mengenai garis keturunan dan administrasi. Dengan segala potensi yang dimiliki Jairo, PSSI dan para pendukung timnas Indonesia tentunya berharap proses ini dapat berjalan mulus. Jika berhasil, Jairo Rie Dewald bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di masa depan. PSSI segera naturalisasi Tristan Goejer, bek muda Ajax Amsterdam. Berada di Indonesia, Tristan Goejer bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, Tristan Goejer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Di Tengarai, maksud Tristan Goejer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun, bukan tak mungkin, potensi Tristan Goejer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goejer. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab, dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh, KV Mechelen, dan Asnawi Mangkualam, Port FC, sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun, baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam belum menampilkan performa gemilang.
Di sisi lain, Tristan Gojjer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja, Tristan Gojjer 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Dalam langkah strategis untuk memperkuat skuad timnas Indonesia, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sedang dalam proses untuk menaturalisasi Tristan Gojjer, seorang bek kanan berbakat yang bermain untuk Ajax Amsterdam U21. Gojjer, yang baru dipromosikan ke tim utama Ajax musim ini, menunjukkan performa yang impresif dan menjanjikan masa depan cerah bagi sepak bola Indonesia. Tristan Gojjer, yang masih berusia 19 tahun, telah mencatatkan penampilan yang luar biasa sepanjang musim ini. Hingga saat ini, Gojjer sudah tampil dalam 12 pertandingan bersama tim senior Ajax, dengan 8 diantaranya terjadi di kompetisi Eredivisie. Statistik ini menjadi bukti nyata akan potensi besar yang dimilikinya di lapangan hijau. Tidak hanya terbatas pada peran sebagai bek kanan, Gojjer juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai bek tengah. Fleksibilitas posisinya ini menjadikannya aset berharga bagi tim manapun yang ia bela. Dengan kemampuannya dalam bertahan serta kontribusi dalam serangan, kehadiran Gojjer di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dimensi baru dan memperkuat sektor kanan pertahanan Garuda. PSSI melihat potensi besar dalam diri Gojjer dan percaya bahwa proses naturalisasi ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Langkah ini juga sejalan dengan visi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas dengan menggabungkan talenta lokal dan pemain berkelas internasional. Tristan Gojjer adalah pemain muda dengan kemampuan luar biasa. Kami sangat berharap proses naturalisasinya bisa berjalan lancar dan dia dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia, ujar seorang pejabat PSSI. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan memberikan stabilitas yang lebih baik. Gojjer sendiri menyambut baik rencana ini dan mengungkapkan kegembiraannya atas peluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat senang dengan prospek ini. Indonesia adalah negara yang hebat dengan sepak bola yang berkembang pesat. Saya berharap bisa memberikan kontribusi terbaik untuk timnas dan membantu mencapai prestasi yang lebih tinggi, ujar Gojjer. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, diharapkan Tristan Gojjer dapat segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas dalam waktu dekat. Kehadirannya tidak hanya diharapkan dapat memperkuat sisi kanan pertahanan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan berprestasi di kancah internasional. Langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain-pemain berbakat seperti Tristan Gojjer menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan pemain-pemain berkualitas dan strategi yang tepat, harapan untuk melihat timnas Indonesia bersinar di pentas internasional semakin terbuka lebar. Ariatal, segera gabung timnas Indonesia versus Filipina, kualifikasi Piala Dunia 2026 usai digasak timnas Irak 0-2. Setelah kekalahan menyakitkan 0-2 dari timnas Irak kemarin, timnas Indonesia segera bersiap untuk menghadapi Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim, dan salah satu langkah penting yang diambil adalah memanggil kiper berbakat, Martin Paes. Pertandingan melawan Irak kemarin memperlihatkan beberapa kelemahan dalam skuad Garuda, terutama di lini pertahanan. Meskipun bermain dengan semangat tinggi, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak yang tampil lebih dominan. 2 gol yang dicetak oleh Irak pada babak pertama dan kedua menegaskan perlunya perbaikan di beberapa sektor. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan, kekalahan ini adalah pelajaran berharga bagi kami. Kami perlu memperbaiki banyak aspek, terutama dalam hal koordinasi pertahanan dan efektivitas serangan balik. Kami harus segera bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya. Martin Paes, kiper yang kini merumput di FC Dallas, Amerika Serikat, menjadi sorotan utama sebagai tambahan baru di skuad timnas Indonesia. Kehadiran Paes diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan memberikan rasa aman lebih di bawah Mistar. Kiper berusia 25 tahun ini memiliki pengalaman bermain di level kompetisi tinggi dan diharapkan dapat menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia.
Paes sendiri menyambut baik panggilan ini dan menyatakan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ini adalah kehormatan besar bagi saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Saya akan memberikan segalanya untuk membantu tim meraih kemenangan, ujar Paes. Pertandingan melawan Filipina yang akan berlangsung menjadi momen krusial bagi Indonesia untuk kembali ke jalur kemenangan. Filipina, yang juga bertekad meraih poin penuh, dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran Paes dan evaluasi mendalam yang dilakukan tim pelatih, Indonesia optimis dapat meraih hasil positif. Pelatih Shin Tae-yong telah merancang strategi baru yang diharapkan dapat mengeksploitasi kelemahan Filipina. Latihan intensif dan fokus pada penguatan lini belakang serta penyelesaian akhir menjadi agenda utama dalam persiapan kali ini. Tidak hanya dari segi teknis, dukungan moral dari supporter juga menjadi elemen penting. Para supporter Garuda di seluruh penjuru negeri diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang mendukung dari rumah. Semangat dan dukungan supporter diyakini dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Kehadiran Martin Paes dan persiapan matang yang dilakukan tim pelatih menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang tepat, Indonesia siap bangkit dan menghadapi Filipina dengan penuh percaya diri. Pertandingan melawan Filipina akan menjadi ujian penting, dan semua mata akan tertuju pada bagaimana Indonesia merespons kekalahan dari Irak. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen, Garuda diharapkan dapat terbang tinggi dan menggapai kemenangan. Penyerang baru timnas Indonesia, Ula Romeni, beri sinyal gabung Indonesia. Lini depan timnas Indonesia masih menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, daya gedor untuk mencetak gol yang konsisten dan tajam belum terlihat. Hal ini menjadi perhatian utama bagi para pendukung dan pengurus sepak bola Indonesia. Namun, secercah harapan muncul dengan adanya kabar dari seorang penyerang Belanda keturunan Indonesia, Ula Romeni, yang memberikan sinyal siap bergabung dengan timnas Indonesia. Ula Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya, telah sejak awal menjalin komunikasi dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Kabar ini tentu disambut baik oleh para penggemar sepak bola di tanah air yang mendambakan adanya peningkatan kualitas di lini serang timnas. Dalam beberapa pekan terakhir, komunikasi antara Romeni dan Thohir semakin intensif, menunjukkan adanya minat yang serius dari kedua belah pihak untuk bekerja sama. Melalui akun media sosialnya, Ula Romeni memberikan sinyal positif mengenai kemungkinan dirinya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa unggahannya, terlihat jelas bahwa Romeni tidak hanya mempertimbangkan faktor profesional, tetapi juga faktor emosional dan kebanggaan akan asal-usul keluarganya yang berasal dari Indonesia. Hal ini tentu memberikan angin segar bagi PSSI dan para pendukung sepak bola Indonesia yang berharap akan adanya suntikan kekuatan baru di tim nasional. Kami sangat menyambut baik sinyal positif dari Ula Romeni. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan pemain berkualitas yang memiliki ikatan emosional dengan negara ini, ujar Ketua PSSI, Erick Thohir. Kami akan terus melakukan komunikasi dan berharap bahwa proses naturalisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Meskipun begitu, hingga saat ini, Ula Romeni belum memberikan keputusan final mengenai kesediaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, tanda-tanda yang ditunjukkan sejauh ini sangat menggembirakan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Ula Romeni diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah daya gedor timnas Indonesia yang selama ini belum terpecahkan. Ula Romeni sendiri adalah penyerang yang memiliki kemampuan teknik dan insting mencetak gol yang mumpuni. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuatnya memiliki keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan. Bergabungnya Romeni ke dalam skuad Garuda diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Para pendukung timnas Indonesia tentu berharap agar proses ini bisa segera rampung dan Ula Romeni dapat segera memperkuat lini depan timnas. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Romeni, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mampu tampil lebih kompetitif dan membawa pulang lebih banyak kemenangan.
Sebagai penutup, sinyal yang diberikan oleh Ula Romeni ini membuka lembaran baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Para penggemar dan seluruh rakyat Indonesia kini menantikan kabar baik berikutnya dari PSSI dan Ula Romeni. Semoga proses ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Berita pertandingan Indonesia versus Filipina, gol Tom Haye. Garuda memimpin 1-0. Pertandingan antara Indonesia melawan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, sore ini. Pada matchday terakhir grup F ini, skuad Garuda berhasil unggul lebih dulu berkat gol spektakuler dari Tom Haye. 5 menit pertama jalannya pertandingan, Indonesia tampil menekan dengan agresif. Peluang pertama datang di menit ke-6 ketika Marcelino mencoba menyundul umpan dari Tom Haye. Namun kiper Filipina, Kevin Ray, masih mampu mengamankan bola dengan baik. Tak mau menyerah, Haye kembali mengancam pertahanan Filipina di menit ke-12 dengan sebuah tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Di menit ke-28, giliran Kelvin Verdong yang mendapatkan peluang emas. Tembakannya dari ruang terbuka setelah menerima umpan dari Struijk hampir saja mengubah papan skor, tetapi lagi-lagi kiper Ray berhasil menepis bola dengan kakinya. Akhirnya, pada menit ke-31, momen yang dinantikan tiba. Tom Haye merasakan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh Ray. Bola meluncur deras merobek jala gawang Filipina, membawa Indonesia memimpin 1-0. Gol ini diharapkan menjadi langkah awal yang manis bagi Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari supporter di Stadion GBK, skuad Garuda terus berupaya untuk mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Indonesia, maju terus!